Shalom God Lovers, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita datang mau bertemu dengan Tuhan. Sebelum kita menjalani hari ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu semuanya, kembali lagi dalam Words from Heaven, masih dalam sebuah seri pengajaran The Journey of Faith. Dan hari ini kita masuk dalam pertemuan yang kedua, di mana kita sedang membahas dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Saya bacakan lagi firman Tuhan ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bahasa Inggrisnya berkata, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. Di pertemuan yang pertama kita telah bahas tentang I have fought,
yaitu tentang saya telah berjuang, yang berbicara tentang bahwa setiap kita memiliki sebuah kehidupan dan mentalitas sebagai seorang pejuang dalam kehidupan ini. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Paulus berkata, I have fought the good fight. Ini sangat menarik sekali. Dikatakan, saya telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Jadi poin yang kedua berbicara tentang the good fight. Bahwa saya belajar the good fight itu belum tentu the beautiful fight. Pertandingan yang baik belum tentu pertandingan yang indah. Kadang dalam pertandingan yang baik tidak semuanya terlihat indah. Tidak semuanya sesuai dengan yang kita mau, tidak semuanya seperti dengan yang kita harapkan. Tapi justru disitulah yang perlu kita bangun dalam setiap iman, dalam perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan tidak pernah menjanjikan pertandingan yang indah atau the beautiful fight. Tapi firman Tuhan berkata kita perlu ada di good fight. Kita perlu ada di pertandingan yang baik. Nah, artinya berbicara tentang pertandingan yang baik. Yang pertama saya belajar tentang choose your battle wisely. Di dalam sebuah peperangan, dalam bahasa Inggrisnya itu punya dua kata. Yang pertama namanya war, yang kedua namanya battle. Memang dalam bahasa Indonesia cuma satu kata, yaitu perang. Tapi ternyata dua kata ini punya arti yang berbeda. Ada pepatah yang berkata begini, if you want to win the war, you have to win the battle first. Kalau kita ingin memenangkan pertandingan yang besar, kita perlu menang dalam pertandingan yang kecil terlebih dahulu. Karena itu prinsip yang kedua adalah choose your battle wisely. Tentukan medan tempur Anda. Kita tidak perlu ada di semua medan tempur dalam kehidupan ini. Setiap orang punya medan tempurnya masing-masing. Dan kita perlu fokus dan belajar menghargai medan tempur yang Tuhan telah tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Contoh yang tadi saya jelaskan, untuk bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang merdeka, perlu ada peperangan oleh Patimura di Maluku, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, di Ponorogo di Jawa Tengah, Cut Nyak di Aceh, dan Budi Utomo mungkin di Surabaya, di mana setiap area dan daerah punya medan tempurnya masing-masing. Patimura tidak pernah mengumpulkan pasukannya dan berkata, mari sama-sama kita bersiap-siap, kita akan bertempur dan berperang di daerah Jawa Tengah. Enggak, karena di Jawa Tengah punya medan tempurnya sendiri. Jadi prinsip yang kedua adalah, yuk tentukan medan tempur di mana Tuhan telah taruh Anda di situ, fokuslah di situ, hargai medan tempur yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Kegagalan kita fokus dalam medan tempur yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita akan mengakibatkan kita hanya menghabiskan waktu kita cuma untuk membandingkan apa yang ada di kita dengan apa yang ada di orang lain. Membandingkan apa yang mereka punya, apa yang saya nggak punya, apa yang saya punya, apa yang mereka nggak punya. Sehingga kita gagal menemukan esensi yang sesungguhnya di dalam pertempuran iman dalam kehidupan kita. Karena itu sejatinya sebagai seorang pejuang yang baik, kita perlu ada dalam pertandingan yang baik, memilih medan tempur yang terbaik yang Tuhan telah tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Yang di depan ini mimbar saya, saudara semuanya. Tapi mungkin setiap kita akan punya mimbar yang berbeda-beda. Mungkin itu di toko Anda, mungkin itu di rumah Anda, di sekolah Anda, di tempat kerja Anda, atau bahkan mungkin di perusahaan Anda. Mari fokuslah dan sungguh-sungguhlah dengan iman yang Tuhan telah taruh dalam setiap kehidupan kita. Fokus dalam setiap medan tempur yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena itu saya berkata, choose your battle wisely. Tapi selain choose your battle, berbicara tentang the good fight, juga berbicara tentang choose your circle. Tentukanlah siapa yang Anda izinkan untuk masuk di dalam circle kehidupan Anda. Ada pepatah yang berkata, dengan siapa Anda bergaul, seperti itulah Anda jadinya. Kalau kita mengizinkan di circle utama kita adalah orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang suka salahkan orang lain, orang-orang yang suka jelek-jelekan orang lain, tanpa sadar mungkin itulah yang akan mempengaruhi kita punya kehidupan. Tapi kalau kita izinkan orang-orang yang tepat yang ada di dalam circle terdekat kita,
itulah juga yang akan mempengaruhi dan menentukan seberapa jauh dan seberapa kuat kita di dalam setiap perjalanan kita. Tentukanlah dengan bijaksana siapa yang Anda izinkan untuk menjadi orang-orang yang dekat dan berjalan bersama-sama dengan Anda dalam kehidupan ini. Sehingga waktu mungkin satu hari mungkin Anda terjatuh, dia nggak akan berdiri dan ngeledekin, syukurin deh tuh kan, saya bilang juga apa, makanya dong tuh kan, aduh kasihan dia jatuh, aduh lihat tuh habis semuanya. Tapi mungkin kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang waktu kita jatuh, dia akan pertama kali kasih tangannya dia untuk angkat kita. Dia akan bantu kita bersihkan semua badan kita dan berkata kepada kita, jangan menyerah. Kita jalan sama-sama, siapkan dirimu, terus kita jalan ke depan sampai kita di garis akhir. Nah, hari ini di poin yang kedua ini, saya mengajak untuk setiap kita dengan bijaksana, tentukanlah siapa yang Anda akan izinkan untuk masuk di area terdekat dalam perjalanan Anda. Siapa sajakah orang-orang yang Anda izinkan berjalan bersama-sama dengan Anda. Saya berdoa orang-orang yang berjalan bersama Anda adalah seorang supporter sejati, adalah seorang partner yang sejati, adalah orang-orang yang punya mimpi yang besar sama seperti Anda, dan mereka juga berjuang bersama-sama dengan Anda menyelesaikan setiap perjalanan dan panggilan Tuhan yang telah dipersiapkan dalam setiap hidup mereka. So you are in the good fight. Anda sedang dalam pertandingan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami hikmat, kemampuan untuk sungguh-sungguh fokus di dalam medan tempur yang Tuhan telah percaya harus saya hadapi hari ini. Enggak membanding-bandingkan dengan yang lain, tapi setia dengan apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan saya. Karena saya percaya bahwa setiap medan tempur bahkan punya berkatnya sendiri-sendiri. Dan bantu kami untuk izinkan siapa sajakah orang-orang yang akan berjalan bersama-sama dengan kami, yang menjadi circle dalam perjalanan kami, agar adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang penyemangat, supporter, sahabat, partners, yang akan berjalan bersama-sama dengan kami di dalam segala kondisi dan di dalam segala keadaan. Tuhan, terima kasih, pimpin kami, tuntun kami untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. So saudara, yuk selamat bertumbuh bersama-sama. Ingat, jangan lupa share video ini kepada orang-orang yang Anda kenal sehingga mereka bisa mendapatkan berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati.